Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, jemaat dan simpatisan GKI Romangun. Pagi ini kita kembali bertemu di dalam ibadah daring hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Ibadah hari ini bertema Jangan Terus Menentang, yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta M.R. Kurniadi Saragi dari GKI Romangun. Mohon perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari untuk warta jemaat berikut ini. Pertama, jemaat dan simpatisan GKI Romangun mengucapkan selamat berulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun. Kiranya diberikan panjang umur dan senantiasa diberikan berkat yang berlimpah. Persekutuan Kamis Malam. Persekutuan Kamis Malam akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, pada pukul 20.00 WIB, dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta M.R. Kurniadi. Persekutuan Kamis Malam dapat diikuti di channel YouTube GKI Romangun. Ketiga, jemaat GKI Romangun mengucapkan terima kasih kepada keluarga NN atas persembahan ucapan syukur berupa 1 unit komputer desktop lengkap dengan software dan monitor. Komputer ini akan digunakan pada proses rekaman dan live streaming kebaktian GKI Romangun. Kiranya Tuhan selalu memberkati Bapak NN dan keluarga. Keempat, Majelis Jemaat akan membuat katalog usaha yang dijalankan oleh jemaat dan simpatisan GKI Romangun. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mempunyai usaha, dipersilahkan memberikan data kepada bidang Kespel, yaitu melalui Bapak Penatua Markus Sutabarat, Ibu Penatua Sari Oktavia, dan Bapak Penatua Adi Wibowo. Kelima, persembahan jemaat yang dikumpulkan dalam ibadah di rumah masing-masing dapat ditransfer ke rekening Bendahara Majelis Jemaat GKI Romangun di rekening BCA nomor 094 1194914 atas nama Milko Huta Barat. Keenam, saat ini kami tayangkan foto-foto kegiatan di perpustakaan SD YPPK Banyumas. Marilah kita bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah minggu ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan melalui PKJ 16 ayat 1 dan 2. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari
suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita teduhkan hati kita dan kita teguhkan ibadah kita ini dengan pengakuan. Pertolongan bagi kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan buatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini, jangan terus menentang. Di tengah-tengah kondisi kehidupan hari-hari ini di mana masih ada saja orang yang menentang apa yang benar, apa yang baik, apa yang diupayakan dengan sungguh-sungguh oleh orang lain demi kebaikan hidup bersama namun terus ditentang oleh sekelompok orang maupun sekelompok warga masyarakat, oleh karena mereka mempunyai kepentingan untuk diri dan kelompok mereka sendiri. Bahkan dalam kehidupan berkeluarga, kadangkala anak-anak menentang apa yang baik yang dinasihatkan oleh orang tua, menentang apa yang dirancangkan demi kebaikan hidup bersama. Karena itu mari kita membuka hati untuk kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan melalui seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Kita bernyanyi, adakah berat beban hidupmu? Sampaikan kepada Tuhan. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkan hatimu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampai
sampaikan kepada Tuhan. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita sampaikan isi hati kita. Saya memberi kesempatan kepada setiap kita untuk menaikkan doa pribadi di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan kelemahan kita. Mari berdoa. Allah Maha Kasih, Engkau mendengar seruan hati setiap anak-Mu. Kami yang secara pribadi memohon kepadamu ya Allah, akan segala dosa, kelemahan, dan pelanggaran kami, juga kesedihan, kekhawatiran, ketakutan kami. Tuhan, Engkau mendengar, dan kiranya Engkau berkenan menjawab seru doa permohonan kami. Di dalam rahmat-Mu kami berdoa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat dunia. Ya Bapa, kasihanilah kami. Amin. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai,
Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Saya undang kita untuk berdiri, bersama-sama kita menyambut berita anugerah. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati mau datang ke hadapan Tuhan, mengaku dosa dan berserah pada rahmat Allah. Dengarkanlah berita anugerah sebagaimana dituliskan di dalam Mazmur 102 ayat 20 sampai 22 demikian. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus, Tuhan memandang dari sorga ke bumi, untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan rahmati dengan kasih setianya. Bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita nyatakan sukacita kita menyambut firman Tuhan. Biarlah hati kita terus penuh nyanyian, dan kita teguh berpengharapan dan giat mengerjakan perubahan besar dalam kehidupan kita ini. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cemerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku
bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita siapkan diri kita buka hati, menyambut firman Tuhan. Mari berdoa memohon tuntunan Roh Kudus. Hati kami bersukacita dan bersyukur ya Allah sebab Engkau berkenan menyertai kehidupan kami dari waktu ke waktu. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa mengingatkan serta menguatkan kami untuk tetap mengerjakan kebenaran Allah sekalipun begitu banyak tantangan bahkan tentangan yang kami alami. Bahkan acap kali kami harus bertentangan dengan keinginan diri kami sendiri dan berjuang melawan kekuatan daging yang acap kali menggoda kami untuk tidak mengerjakan hukum kasih Tuhan. Karenanya biarlah firman-Mu terus-menerus mengingatkan kami dan firman-Mu menopang kami untuk tetap tegak melangkah mengikut Kristus. Kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berserah diri dalam tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup. Amin. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang Kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang Kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaan-Mu, keperkasaanmu pada anak manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Kerajaan-Mu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang di
semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang. Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Bacaan Injil diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal 11, ayat 16 sampai ayat 19, dan dilanjutkan dengan ayat 25 sampai ayat 30. Injil menurut Matius pasal 11, ayat 16 sampai ayat 19, dan dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, "Ia kerasukan setan." Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada ungkapan bijak dari local wisdom masyarakat kita. Tong kosong berbunyi nyaring. Ungkapan itu mau menyampaikan sebuah pesan, sebuah peringatan, sebuah sindiran, bahwa acap kali sebenarnya orang yang tidak tahu apa-apa tetapi lebih merasa tahu banyak hal, dan menyombongkan apa yang dia pikir dia ketahui, padahal sebenarnya tidak. Betapa banyak orang yang hanya tahu sedikit, tapi langsung merasa dia tahu banyak.
hanya mengenal kebenaran dari kulit-kulitnya saja, tapi langsung merasa dan mengklaim dirinya sebagai pemegang kebenaran. Dan itu juga terjadi pada anak-anak. Coba anak-anak ingat lagi, berapa sering anak-anak melawan nasihat mama papa di rumah. Berapa sering anak-anak marah kepada mamanya ketika dikatakan sudah main gamenya cukup, sudah main tabnya sudah lama, berhenti. Sekarang makan dulu atau mandi dulu. Berapa sering anak-anak melawan? Ayo. Berapa sering sebagai remaja kita merasa bahwa kita lebih kenal diri kita, sehingga nasihat dan masukan dari orang tua kita atau dari kakak kita atau dari om tante kita tidak kita gubris. Dan seringkali ungkapan yang keluar adalah, papa mama ketinggalan zaman. Papa mama, om tante atau opa oma kuno. Apa yang papa mama bilang itu udah gak berlaku lagi sekarang. Kita merasa kita lebih tahu tentang dunia ini. Dan karena itu ada banyak orang yang terjebak, terjerumus ke dalam hal yang baru belakangan disesali. Sebagaimana kata orang tua kita, nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa lagi dibikin jadi nasi. Yang sudah terjadi tidak bisa dikembalikan lagi. Penyesalan memang datang belakangan, iya kan? Begitu juga banyak orang dewasa yang berpikir saya tahu apa yang paling baik buat diri saya, sehingga bahkan firman Tuhan tidak digubris. Perkataan yang diamini sebagai perkataan Tuhan tidak diindahkan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah masuk kategori dewasa, dapat berpikir dan bertindak secara dewasa, tetapi ternyata tidak bertindak secara dewasa. Sebab orang yang berpikir bertindak secara dewasa tentu akan mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh baik dan buruk dari apa yang mau dikerjakan, tetapi kenyataannya contoh kasus banyak di sekitar kita. Hari-hari ini misalnya kita mendengar bagaimana sekelompok masyarakat, orang-orang dewasa tidak menggubris apa yang sudah ditetapkan. Kerabat mereka yang sudah dinyatakan positif COVID-19, mereka ambil paksa dari rumah sakit untuk mereka makamkan dengan cara yang mereka anut selama ini, tanpa mempertimbangkan dampak yang buruk yang dapat terjadi atas orang-orang yang menyentuh jasad dari kerabat yang sudah terkena COVID-19. Dan akhirnya penularan terjadi banyak. Orang-orang berkerumun. Dan hari-hari ini kita mendengar berita bagaimana pasar tempat kita bertransaksi, berjual beli juga menjadi klaster. Kenapa itu terjadi? Sebab banyak orang tidak menggubris, tidak peduli, tidak memikirkan dampaknya bagi orang lain di sekitarnya. Bukankah penentangan-penentangan semacam itu banyak terjadi? Dari hal yang kecil, mulai dari rumah, sampai hal yang bisa berdampak, berakibat buruk bagi banyak orang. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita juga bagaimana Kristus ditentang oleh orang-orang yang merasa dirinya tahu kebenaran. Apa yang Yesus ajarkan dianggap sebagai kebodohan. Apa yang Yesus beritakan dianggap sebagai penyesatan. Apa yang Yesus kerjakan dianggap sebagai pekerjaan dari penghulu setan. Dan hal-hal seperti itu muncul, dilakukan oleh orang yang merasa memegang dan memiliki kebenaran. Biasanya orang-orang yang seperti itu akan dengan mudah langsung menyalahkan pihak lain
dan menolak segala sesuatu yang menurut mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka yakini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan kasihi, persis seperti anak-anak kecil yang tidak mau mendengar apa kata orang tuanya. Yesus pun menghadapi hal yang sama dari baik para ahli Taurat, imam-imam, orang-orang Farisi yang merasa tahu apa itu kebenaran. Tapi mari kita melihat sikap Yesus. Saya teringat sebuah dialog dalam sebuah film yang diangkat dari kisah nyata. Film itu diberi judul Miracle from Heaven. Seorang anak kecil yang menderita sakit langka, ususnya mati syaraf-syarafnya, sehingga ususnya tidak dapat bekerja dengan benar, dan ia begitu kesakitan. Dokter sudah angkat tangan, tidak ada lagi hal medis yang dapat dilakukan untuk anak ini. Hanya meningkatkan kualitas hidupnya saja supaya anak ini bergembira, berbahagia. Tanpa diketahui kapan dia akan sembuh, tapi yang pasti tidak ada obat dan tindakan medis yang dapat dilakukan lagi. Singkat cerita, anak ini mengalami sebuah mujizat. Ia jatuh terperosok ke dalam pohon yang sudah sangat tua dan mati. Berjam-jam ia ada di dalam pohon yang besar itu. Dan akhirnya ia dapat diselamatkan setelah upaya penyelamatan hampir semalaman. Dan menariknya, setelah peristiwa itu, ia dinyatakan sembuh dari sakit langka yang tidak ada obatnya dan tidak ada lagi tindakan medis yang dapat dilakukan. Dan anak ini mengalami, ia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi dialog yang menarik yang saya sebutkan tadi adalah ketika ia bicara secara pribadi kepada papa dan mamanya. Sang mama yang semula sudah mulai kehilangan kepercayaan, keyakinannya dan pengharapannya kepada Tuhan. Karena begitu sedih melihat nasib putri yang sangat disayanginya ini. Dan ketika ia sembuh, dia bercerita apa yang dialaminya. Ia melihat tubuhnya sendiri lepas dari rohnya, dan ia pergi ke sorga. Lalu Tuhan menyuruhnya kembali. Dan ketika ditanyakan kepada anak ini oleh ibunya, apakah kamu cerita kepada orang-orang selain kami? Anak itu menjawab, tidak. Lalu ibunya mengatakan, iya, lebih baik seperti itu. Kalau kamu cerita kepada orang-orang, mereka tidak akan percaya. Lalu anak ini menjawab, ya, tidak apa-apa, kalaupun mereka tidak percaya. Toh nanti pada waktunya, kita semua akan menuju ke sana. Ungkapan anak ini begitu menarik buat saya. Kita yang seringkali merasa bahwa kebenaran itu harus diterima oleh siapapun juga. Dan kita menjadi marah, kesal, mangkel ketika ada orang yang menentang kebenaran yang kita sampaikan. Jawaban anak ini begitu sederhana, tetapi begitu bermakna. Tidak apa-apa orang tidak percaya. Toh nanti kita semua akan menuju ke sana. Tidak apa-apa kebenaran itu dilawan, ditentang. Toh pada waktunya kebenaran itu akan bersinar cemerlang. Dan karena itu Kristus mengatakan tadi, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu sebab semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang pandai, orang bijaksana, tetapi engkau bukakan bagi orang bodoh. Orang-orang yang merasa dirinya benar dan memegang kebenaran, mereka tidak akan mau menerima apa yang Yesus sampaikan. Tetapi tak mengapa, kata Yesus. Ia tetap menyampaikan itu.
Bagi orang yang terus mengeraskan hatinya, Yesus pun tetap mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Juga sama halnya ia sampaikan itu kepada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh tetap mencari dan mendapatkan kebenaran. Orang-orang yang merasa hidupnya begitu dibebani oleh berbagai persoalan, termasuk juga persoalan-persoalan peraturan agama yang di masa Yesus melayani saat itu di tengah-tengah orang Israel begitu ruwet, jelimet. Begitu banyak aturan agama yang dirasakan sudah membebani mereka di tengah-tengah kehidupan yang berat. Tetapi orang-orang ini mau terus mencari, menggumuli kebenaran. Dan bagi orang-orang seperti itu Yesus mengatakan, belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Bagi orang-orang yang merasa dirinya punya otoritas kebenaran, Yesus mengingatkan kepada mereka tentang apa artinya rendah hati dan lemah lembut. Sikap untuk mengerjakan segala yang ada pada kuasa kita, jabatan, kedudukan, otoritas, untuk kita letakkan di bawah kehendak Allah. Dan kita melakukan kehendak Allah dengan semua kewenangan yang ada pada kita. Anak-anak melakukan kehendak Allah dengan semua hal yang dia miliki. Jangan salah anak-anak, kalian punya kuasa yang cukup besar, bahkan terhadap orang tua. Contoh, kalau anak-anak sakit, itu papa mamamu pasti resah. Kalau kamu nggak mau makan, uring-uringan, mengurung diri di kamar, papa mama pasti gelisah. Ada apa ini anakku? Papa nggak bisa bekerja dengan baik, mama pun tidak bisa bekerja dengan tenang. Karena itu anak-anak juga punya kuasa sebenarnya. Jadi gunakan kuasa yang ada pada anak-anak itu juga dengan baik. Kalau anak-anak terus menentang orang tuanya, hati papa mama pasti akan sangat sedih. Papa mama tidak mau marah, tetapi terpaksa marah dan terpaksa memarahi anak itu tidak menyenangkan buat orang tua manapun. Sedih loh, harus menghukum anak. Remaja, orang muda, kalian punya kuasa di dalam diri kalian untuk menentukan saat ini dan masa depan. Iya, kami generasi yang lebih lanjut berharap bahwa semua hal baik yang telah dikerjakan oleh generasi sebelumnya akan dilanjutkan, dikembangkan lebih baik lagi oleh orang-orang muda di masa kini. Tidak hanya dalam hal gerejawi, tetapi juga dalam hal bermasyarakat. Para orang tua menaruh harapan kepada orang-orang muda, karena itu di dalam tangan orang-orang muda, di dalam tangan kalian ada harapan besar yang dititipkan oleh generasi sebelumnya. Ada kuasa itu, dan mari belajar pada Yesus bagaimana menggunakan kuasa itu di dalam kendali, kehendak dan rancangan Allah. Dan kata Yesus, rendah hati. Mari belajar padanya. Rendah hati yang Yesus maksud adalah sikap berserah penuh pada kehendak kasih Tuhan. Mengandalkan Allah sepenuhnya. Hati-hati, ketika kita merasa kita paling tahu kebenaran, kita sebenarnya sedang mengandalkan diri kita sendiri, bukan Allah. Ketika kita merasa bahwa kitalah yang paling berhak dan paling tahu bagaimana menjalani hidup ini, hidupku sendiri. Apa yang mau aku lakukan, terserah aku. Hati-hati, kita lupa bahwa bukan kita yang mempunyai waktu. Tuhanlah yang memberikan kita waktu. Dan ketika kita bersikap seperti itu, sama halnya kita sedang menentang Tuhan. Sebaliknya, mari dengan rendah hati mengandalkan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin untuk aku kerjakan di dalam kehidupan yang aku jalani ini. Karena itu, jangan keraskan hati, jangan terus menentang, tetapi mari belajar dari Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Mari melihat karya Kristus. Ia yang tidak membebani kita dengan berbagai macam syarat untuk kita dapat menghadap Dia, untuk kita dapat merasakan kehadirannya. Tidak.
Tetapi kata Yesus, pikulah yang kupasang. Yesus tahu siapa dan berapa kekuatan kita. Dan karena Ia tahu, Ia akan memberikan kepercayaan kepada kita untuk kita lakukan, kerjakan apa yang Dia rindukan untuk kita kerjakan sesuai dengan apa yang mampu kita lakukan. Sebab Ialah yang memberi kepada kita kepercayaan itu dan mempercayakan kepada kita sekian banyak hal indah, hal baik untuk kita lakukan, untuk kita kembangkan, untuk kita bagikan. Karenanya jangan terus menentang. Tetapi mari kita buka hati untuk terus belajar dari Kristus. Kita buka hati untuk menyambut karya dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berbahagialah setiap orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan dan siap hidup mengerjakan hukum kasih Tuhan. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya pada Allah Bapa, yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita satukan hati berdoa. Ke dalam kerahiman-Mu ya Allah kami berserah diri, seraya bersyukur, sebab rancangan-Mu atas kami adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Tolonglah kami agar kami mau menyelaraskan hidup kami dengan rancangan kasih Allah, dan kiranya hikmat-Mu menaungi kami agar kami terus mampu menyelaraskan kehidupan kami dengan rancangan kasih Allah yang terus kami gumuli, kami terus tekuni untuk kami hayati di dalam pemahaman dan pemaknaan kami akan firman Tuhan. Ya Allah yang Maha Kasih, di dalam kerahiman-Mu jugalah kami memohon kiranya Engkau berkenan menyertai dan menuntun keluarga-keluarga anak-anak Tuhan di dalam kehidupan yang cukup sulit, bahkan bagi sebagian orang, kehidupan yang sangat sulit hari-hari ini. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya kekuatan cinta kasih-Mu terus menguatkan para suami, istri, anak-anak, dan saudara bersaudara untuk terus saling menopang, saling menguatkan, saling mendukung, saling menghibur, saling menasihati, saling mengasihi. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang bergulat dengan kondisi ekonomi yang berdampak serius
oleh karena situasi pandemi saat ini. Tuhan, Engkau menolong keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi kondisi di tengah masyarakat bangsa kami. Engkau memampukan kami gereja-Mu untuk mengulurkan tangan kasih menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan. Karena itu berkatilah upaya majelis jemaat untuk mengeluarkan katalog usaha sahabat yang menjadi sarana bagi jemaat Tuhan untuk boleh saling bertukar informasi, saling menopang melalui upaya-upaya setiap anggota jemaat maupun simpatisan yang dimuat di dalam katalog usaha sahabatku tersebut. Berkati juga ya Allah majelis jemaat di dalam melayani jemaat Tuhan di tengah kondisi pandemi ini. Berkati persiapan-persiapan bagi pembukaan kembali ibadah di gedung gereja, agar kami sungguh-sungguh mempersiapkannya, memikirkannya, dan menilai segala sesuatunya dengan baik dan cermat. Kami mendoakan juga anak-anak kami yang akan memasuki tahun ajaran baru, proses penerimaan siswa baru yang sedang berlangsung baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Di tengah kondisi pandemi ini, ya Allah, kiranya Engkau menyertai para orang tua yang berupaya untuk memfasilitasi anak-anak mereka melanjutkan sekolah di tempat yang baik, yang berkualitas. Tuhan menolong, Tuhan memampukan para orang tua. Begitu juga pemerintah daerah maupun pusat yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan bagi warga bangsa ini. Tuhan, kiranya hikmat-Mu menuntun mereka di dalam menata persekolahan di tengah-tengah masyarakat bangsa kami ini. Berkati ya Bapa, para lanjut usia, para orang tua kami di tengah kondisi kesehatan mereka, di tengah situasi saat ini. Kiranya damai sejahtera Kristus terus memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga orang tua kami tidak dikuasai oleh kekhawatiran yang berlebih. Mereka tetap dapat menikmati hidup di dalam ketenangan dan kesenangan, kedamaian, karena yakin teguh Tuhan beserta dan memberkati mereka. Kami mendoakan juga ya Allah upaya semua tenaga kesehatan di tengah-tengah masyarakat kami. Ya Bapa, mungkin mereka kecewa melihat perilaku masyarakat kami yang begitu tidak peduli untuk menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Pasien positif COVID-19 yang terus bertambah, yang membuat para tenaga kesehatan mungkin merasa sia-sia apa yang telah mereka upayakan, berjibaku di rumah sakit selama ini. Bapa, hiburkan, kuatkanlah mereka, teguhkanlah mereka untuk terus berkarya, sekalipun hati mereka dilanda rasa kecewa. Dan ingatkan kami warga masyarakat bangsa ini agar kami menghargai upaya semua tenaga kesehatan, dengan kami sungguh-sungguh dan lebih serius lagi menjaga kesehatan diri dan lingkungan kami. Bapa yang Maha Kasih, sertai pemerintah daerah maupun pusat di dalam menata kehidupan menyongsong era kenormalan baru ini, agar semua upaya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan dipersiapkan sebaik-baiknya. Ya Allah, kami memohon kepadamu, kiranya kasih dan kesetiaan Tuhan terus memimpin menuntun kami, agar kami pun boleh bertindak penuh kasih dan setia, mengerjakan apa yang benar, yang baik di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani. Doa permohonan kami ini kami letakkan di dalam tangan cinta kasih-Mu ya Allah Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami berdoa. Amin. Tibalah saatnya untuk kita membawa persembahan syukur kita. Sebagai nas persembahan diambil dari Amsal 11 ayat 24 dan 25. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya.
Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dan kita akan, selama persembahan ini berlangsung, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 302, bait 1 sampai 3. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria kuberi padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Puji dan syukur kehadirat-Mu Tuhan, atas berkat kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini Engkau pula memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan ini, sehingga persembahan ini hanya untuk kemuliaan kerajaan-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa ini. Dan kami juga akan menyanyikan lagu Bapa Kami. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita lanjutkan perjalanan dan karya kehidupan kita dengan tetap mengingat nama Yesus. Bagi setiap orang yang susah dan sedih, pengharapan teguh di dalam Tuhan, dialah perisai bagi kita. Ingat,
akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, kemana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergemar. Bila kita dirangkulnya, sukacita pun besar. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja, kini dan selamanya. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.